Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8, semangat pagi. Ibu Nis menggunakan pembuka semangat pagi agar kalian tetap semangat dan segar seperti suasana pagi ini. Setelah kalian naik kelas dan merasa bahagia, maka apapun yang telah kalian capai sekarang ini harus kalian pertahankan. Belajar selalu, jaga kesehatan, dan selalu mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Anak-anakku yang saya sayangi, untuk pertemuan pertama mata pelajaran Bahasa Indonesia ini, kalian akan belajar bab 1, yaitu tentang teks berita. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian pastinya sering mendengar atau melihat di televisi tentang berbagai macam berita. Nah, di akhir pelajaran nanti, indikator atau perilaku yang harus dapat kalian capai adalah sebagai berikut. Yang pertama, kalian dapat menunjukkan pokok-pokok berita yang didengarkan dan dibaca. Yang kedua, kalian dapat mengidentifikasi struktur dan kekhasan teks berita. Dan yang ketiga, kalian dapat menyajikan teks berita. Anak-anakku yang saya banggakan, berita merupakan bentuk sajian informasi dalam bentuk tulisan maupun lisan dari sebuah peristiwa atau kejadian yang oleh khalayak dipandang sebagai informasi yang penting untuk diketahui. Macam informasi yang tersaji dalam berita dapat berupa berita politik, ekonomi, olahraga, kriminal, hukum, dan sebagainya. Perlu kalian ketahui bahwa kata berita berasal dari bahasa Sangsekerta, yaitu dari kata virit dan vrita. Virit berarti terjadi atau ada, vrita berarti kejadian atau yang sedang terjadi. Untuk menyimpulkan isi berita, perlu memahami pokok-pokok berita. Pokok-pokok berita merupakan hal-hal penting dari sebuah berita. Dikatakan berita yang lengkap apabila berita tersebut memuat unsur 5W plus 1H. Unsur-unsur itu antara lain: 1. Apa atau peristiwa apa yang diberitakan. 2. Siapa saja yang terlibat dalam peristiwa itu. 3. Di mana peristiwa itu terjadi. 4. Kapan peristiwa itu terjadi. 5. Mengapa peristiwa itu terjadi. Dan yang keenam, bagaimana akhir dari peristiwa itu. Unsur-unsur tersebut biasa dikenal dengan istilah 5W plus 1H atau adiksimba. Sekarang kalian juga perlu mengenal jenis-jenis berita. Di sini ada beberapa macam. Yang pertama yaitu berita langsung. Berita yang diambil dari kejadian atau peristiwa langsung bersifat baru dan penting. 2. Berita ringan. Berita ini tidak mementingkan kebaruan berita, tetapi menonjolkan aspek manusiawi dalam berita. Yang ketiga, berita kisah. Berita tentang kejadian atau peristiwa
yang dapat menyentuh perasaan atau menambah wawasan pembaca atau pemirsa. Coba kalian perhatikan contoh berita berikut. Selamat malam pendengar yang budiman. Kembali kami Gema FM bergabung ke tengah-tengah Anda. Sebuah topik menarik untuk Anda sekalian. Saya, Diva Astuti, akan mengetengahkan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Temanggung menggelar sidak daging di Pasar Kliwon kemarin, Sabtu 14 Agustus. Dari hasil pemeriksaan tim menemukan adanya daging sapi busuk yang dijual oleh pedagang pasar tradisional terbesar di Temanggung. Para pendengar yang budiman, kalau ditinjau dari segi penampilan fisik, daging tersebut terlihat mencurigakan. Selain warnanya, kulitnya pucat, dari bagian dalam juga muncul bau kurang sedap. Mendapat temuan tersebut, tim yang dipimpin oleh Endro Hartono langsung memberi peringatan kepada pedagang bersangkutan. Tim juga meminta agar daging tersebut tidak dijual, karena jika sampai dikonsumsi akan membahayakan kesehatan. Berdasarkan pengakuan pedagang, tidak semua daging busuk itu dijual, tapi hanya sekitar 1 kg dan merupakan sisa dagangan sisa sebelumnya. Dari pemeriksaan tim, daging tersebut bisa menjadi busuk karena menyimpannya yang tidak benar. Melalui kegiatan sidak itu, pihaknya juga menghimbau kepada pedagang agar tidak sembarangan menyimpan daging. Selain daging sapi busuk, tim juga menemukan sejumlah daging ayam yang disembelih dengan cara tidak sempurna, sehingga mengakibatkan jalan udara tidak terputus atau pembuluh darah tidak putus semuanya. Hendro juga menjelaskan, untuk penyembelihan hewan cara benar adalah dengan memutus seluruh pembuluh darah, saraf, jalan udara, dan jalan makan. Dengan penyembelihan yang sempurna, darah akan keluar, semua daging jadi sehat. Dia juga menghimbau kepada masyarakat agar lebih hati-hati dalam memilih daging untuk dikonsumsi. Ciri daging sapi yang baik adalah berwarna merah segar, tidak pucat, mengkilat, dan elastis. Adapun daging beberapa ciri berwarna putih keabuan, tidak berbau amis, dan jika disentuh daging terasa lembab serta tidak lengket. Untuk memberi jaminan kepada masyarakat, kegiatan pemeriksaan daging di pasar akan terus kami tingkatkan, khususnya selama Ramadan dan Lebaran. Para pendengar setia, tetaplah di gelombang ini untuk menyimak info selanjutnya. Namun sebelumnya, simaklah sebuah lagu berikut, dikutip dari Berita Suara Merdeka dengan Perubahan 2010. Anak-anakku yang berbahagia, berdasarkan berita singkat yang kalian dengar tadi, kalian dapat menemukan kelengkapan unsur berita yang kalian dengar seperti berikut ini. Peristiwa apa yang terjadi? Yaitu ditemukan daging busuk yang dijual di pasar. Di manakah daging yang sudah busuk tersebut masih dijual? Di Pasar Kliwon, Kabupaten Temanggung. Kapan ditemukannya daging busuk tersebut? Pada hari Sabtu, tanggal 14 Agustus 2010. Siapa yang melakukan sidak? Yaitu Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang. Mengapa daging-daging tersebut dijual walaupun sudah busuk? Karena daging tersebut merupakan sisa dagangan hari sebelumnya, pedagang yang belum bisa menyimpan daging dengan benar. Apa saja tanggapan tim
tim sidak kepada pedagang daging busuk dan ayam yang disembelih tidak sempurna, yaitu memberikan peringatan kepada pedagang yang bersangkutan, menghimbau kepada para pedagang agar tidak sembarangan menyimpan daging. Bagaimana ciri-ciri daging yang baik? Yaitu untuk daging sapi, cirinya berwarna merah segar, tidak pucat, menggilap, dan elastis. Untuk daging ayam, cirinya putih keabuan, tidak berbau amis, dan jika disentuh, daging terasa lembab serta tidak lengket. Demikian yang dapat Bu Nis sampaikan tentang teks berita. Sebagai latihan di rumah nanti, Bu Nis akan menyajikan sebuah berita, lalu tentukan unsur berita tersebut berdasarkan 5W plus 1H. Kalian kerjakan di sebuah buku tugas bahasa Indonesia, diberi nama dan kelas, lalu kalian foto, kirimkan ke WA Japri Bu Nis. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.